take care. What the hell's going on? Reverse. Reverse. I can't see. Cover! Chinatown, Broadway and Hill. Get down! I said suck my... Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya? Bebuhan pian hari ini, semoga tidak ada yang salah semaan. Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan kembali film dari Mamang Botak, panutan saya, Anda, dan warga Nobar semua. Siapa lagi kalau bukan Mamang Jason Statham? Yang mana di sini Mamang Jason berprofesi menjadi sopir truk pengantar uang yang dengan sikap tenangnya bisa menghabisi para kriminal berbahaya. Loh, siapakah dia sebenarnya? Penasaran? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Wrath of Man. Film dimulai dengan memperlihatkan dua petugas pengantar uang dari perusahaan Fortico yang baru saja keluar dari markas mereka. Tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh pekerja proyek yang ternyata merupakan komplotan perampok ganas. Oh, shit! What the reverse? We're being hit by armed sword! Keep your hands away from your weapon! Hands away from your weapon! Move! Alarm raised. First Street Viaduct. Incoming ETA, 2 minutes. 2 minutes! Shut to Number one, are we good? Bravo, come in. Beberapa waktu kemudian kita beralih ke seorang pria bernama Patrick Hill, si Mamang Botak idola kita yang sedang melamar kerja di Fortico, perusahaan di awal film tadi. Di sini dia melamar menjadi sopir truk pengantar uang dan sang manajer perusahaan yang bernama Terry cukup terkesan dengan pengalaman Hill yang katanya sudah pernah bekerja di perusahaan serupa selama 11 tahun. Tanpa banyak basa-basi, Terry pun langsung menerimanya. We lost a couple of guards a while back. And that's why we've upped our game. Kemudian Terry membawa Hill ke ruang lain untuk bertemu dengan rekan kerjanya yang dijuluki Bullet. Sedikit informasi, Fortico yang merupakan tempat penyimpanan uang dengan jumlah triliunan mengharuskan setiap pegawai menggunakan nama samaran, termasuk Hill yang memiliki nama samaran H alias H dalam bahasa Inggris. Tapi kita tetap panggil dia Hill biar lidah saya tidak keseleo. Singkat cerita, Hill mengikuti serangkaian tes seperti menembak, mengemudi, dan kemampuan lapangan lainnya. Nah, untuk lulus, orang lain biasanya butuh nilai 70, dan Hill lulus dengan nilai pas-pasan. Tak masalah, dia tetap diterima. Kemudian dia ditemani Bullet serta Dave ke ruang ganti dan berkenalan dengan para karyawan. Tapi di sini beberapa karyawan senior tampak sinis melihat si karyawan baru satu ini. Mereka seperti meremehkannya dan menganggap si junior hanyalah karyawan noob. For your information, karena Fortico menjadi pusat uang, jadi setiap karyawan yang keluar masuk harus melewati beberapa pintu akses yang dijaga ketat. You're a cynical old dog, Soup. Hari pertama kerja Hill pun dimulai dengan sebuah tugas, yaitu mengumpulkan uang dari berbagai perusahaan ditemani Bullet dan Dave. Di sepanjang perjalanan, Dave tak henti-hentinya menyindir Hill yang dikira tak tahu seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka pun kembali ke markas dan tentu saja mereka harus melewati keamanan yang sangat ketat. Untuk merayakan keberhasilan pertama Hill, Bullet mengajak Hill nongkrong bersama yang lain. Namun, sebelum pergi, Hill diam-diam mengamati kartu identitas teman-temannya. Ternyata, di balik penampilannya yang tenang, Hill sangat memperhatikan setiap hal yang ada di sekitarnya. Untuk apa? Nanti kalian juga akan tahu. Kemudian ketika nongkrong di tempat biliar, Hill kembali diperlakukan semena-mena oleh rekan kerjanya. John, si penjaga akses utama, masuk kantor berniat memancing emosi Hill dengan mengejeknya. Tapi dia malah balik dipermalukan. You ain't much for talking, are you, Mary Poppins? Just make sure you drink it over there.
Anything else? Keesokan harinya mereka kerja seperti biasa. Kali ini Bullet pergi sendirian untuk mengantar uang di kapal pesiar, sementara Dave dan Hill menunggu di mobil. Tiba-tiba terdengar di orari bahwa Bullet sedang dalam bahaya. Uang yang dia bawa dirampok dan dirinya dijadikan sandera. Dave yang biasanya sok jagoan kini malah terlihat panik. Bahkan dia berniat melarikan diri dan meninggalkan rekannya berjuang sendirian. Tetapi Hill justru terlihat sangat tenang dan meminta Dave untuk mengikuti permintaan para perampok, yaitu mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Reconsider! That's why they have the policy! In short, I'm getting back. Setibanya di lokasi, perampok yang mirip rapper Post Malone ini menyuruh mereka memindahkan seluruh uang di mobil. Namun ada yang aneh, Hill tidak panik sedikit pun. Dia malah terlihat santai melaksanakan perintah itu meskipun situasinya semakin mencekam. Hingga tiba-tiba ternyata, di balik ketenangan Hill, dia mampu menghabisi para perampok tanpa kesulitan sedikit pun. Sementara itu, Dave yang sebelumnya sok jago, kini hanya terpaku menyaksikan aksi Hill. Who'd you work for? Did you make poo-poo? Sebelum pergi, Hill sempat mengecek wajah komplotan perampok yang dia bunuh. Entah untuk apa, saya pun tidak tahu. Akibat kejadian ini, mereka bertiga sempat diinterogasi oleh 2 orang dari kepolisian khusus. Saat giliran Hill untuk diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Apalagi kemampuan menembaknya sangat akurat, jauh lebih baik dibandingkan hasil tesnya saat awal masuk kerja. Namun, dengan santainya, Hill menjawab bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Hill kemudian ditunjukkan rekaman CCTV dari perampokan yang terjadi di awal film tadi. Di sini, Hill tampak sangat fokus dengan salah satu perampok. Setelah dari ruang tersebut, Terry mengatakan bahwa Hill akan dipindahkan ke bagian front office karena menurutnya seseorang yang baru saja membunuh bisa saja memiliki gangguan mental jika terus dibiarkan. Namun, pendapat sang manajer langsung dibantah oleh atasan Vertigo yang justru sangat puas dengan kinerja Hill. Di sisi lain, 2 polisi yang tadi menginterogasi Hill langsung menelepon bos mereka, lalu mengonfirmasi bahwa Hill adalah orang yang selama ini mereka cari. Bos mereka kemudian memberi perintah untuk membiarkan Hill tetap di sana karena alasan yang nantinya akan terungkap di pertengahan film. Loud and clear. Malamnya, seorang wanita datang ke apartemen Hill untuk memberikan dokumen rahasia mengenai latar belakang para anggota keamanan di Vertigo serta file hasil autopsi. Setelahnya, semalaman suntuk Hill terus mengamati dokumen-dokumen itu beserta rekaman CCTV mengenai tragedi perampokan yang dia lihat tadi. Dari sinilah kita dibuat semakin penasaran, siapa sebenarnya Hill ini? Yang penasaran tahan dulu, coba tebak di kolom komentar. Keesokan harinya saat Hill masuk kerja, orang-orang di Vertigo yang sebelumnya meremehkan dirinya, kini melihatnya dengan pandangan berbeda. Mereka mulai menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Dan tak terasa, Hill sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan. Hingga pada suatu siang saat sedang menjalankan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa gangster bersenjata. Gangster itu berhasil menangkap Bullet lalu menembakkan gas ke dalam mobil. Namun, lagi-lagi Hill terlihat sangat tenang dan memilih keluar melalui pintu belakang mobil sambil menahan napas. Begitu para gangster itu melihat wajah Hill, ajaibnya Terry pun bingung, saya juga ikut bingung dan mulai merasa ada yang janggal dengan Hill. Sementara di sebuah bar, Bullet menceritakan kejadian tersebut kepada Dave. Dia mengatakan bahwa para gangster yang merupakan perampok ulung itu lari terbirit-birit begitu melihat Hill seperti melihat tagihan cicilan. He's a dark fucking spirit.
Kejadian ini pun membuat Hill semakin terkenal, bahkan seorang petugas keamanan wanita bernama Dana langsung terpesona sampai mengajaknya bobok bareng. Namun, tetap saja Hill terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, Hill yang masih terjaga tiba-tiba memaksa Dana ke ruang tengah. Hill lalu menodongnya dengan senjata sambil menginterogasinya terkait uang yang ia sembunyikan di rumahnya. Hill mencurigai Dana bekerja sama dengan para perampok. Untungnya, Dana berkata jujur bahwa uang tersebut didapatkan secara tidak sengaja karena kesalahan klien atau kesalahan sistem di Portico. Ia menegaskan bahwa selama ini ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. Hill lalu mengancam jika Dana tak berkata jujur, dia memiliki semua informasi terkait orang-orang yang Dana sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. I know you love. We understand each other. Siapa sebenarnya Hill sampai bisa mengetahui informasi-informasi rahasia itu? Untuk menjawabnya, mari saya ajak warga Nobar semua untuk flashback ke 5 bulan yang lalu. Siang itu, Hill terlihat sedang bersiap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Dougie. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya yang bernama Mike. Mike sendiri adalah atasan gangster yang tadi merampok Hill dan kawan-kawan. Di telepon, Mike mengatakan bahwa operasi mereka kali ini agak kacau karena salah satu anggota tim mereka mengalami kecelakaan saat akan menuju lokasi. Mike membutuhkan bantuan dari bosnya yang tak lain dan tak bukan adalah Hill yang kebetulan posisinya tak jauh dari sana. Dengan terpaksa, Hill pun menyempatkan diri untuk membantu anak buahnya. Loh, memang Jason ini bos mafia apa bos gangster? Alamak! Begitu tiba di lokasi, Hill memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana, lalu turun dan pamit ke anaknya dengan berpura-pura akan membeli makanan. Hill pun memantau pergerakan anggotanya yang sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Portico. Di sini, Hill bertugas memberitahu kemana arah mobil tersebut berbelok. Namun, begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Dan perampokan inilah yang ada di awal film tadi. Naasnya, posisi anak Hill berada tepat di lokasi perampokan. Si perampok pun memaksa Dougie turun dari mobil. Lalu salah satu perampok yang tidak mau ada saksi mata di TKP memutuskan untuk menembak Dougie saat itu juga. Sayangnya, Hill yang melihat kejadian itu dan berusaha menyelamatkan sang putra sematawayang pun juga terkena tembakan bertubi-tubi. 3 minggu kemudian, Hill akhirnya bangun dari koma. Namun, dia harus mendengar kabar buruk bahwa putranya tak selamat dalam tragedi tersebut. Dan akibat kejadian ini, istrinya menyalahkan Hill, bahkan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Pada akhirnya, Hill diceraikan oleh sang istri yang sudah terlanjur kecewa. Di sini, Hill memang tidak menangis, tapi hatinya terkoyak oleh rasa sakit yang tak terungkap. Oleh karena itu, sang bos gangster pun merencanakan balas dendam dan bertekad akan menghabisi pembunuh putra kesayangannya. Dia memulai misinya dengan menemui seorang agen yang merupakan atasan 2 polisi yang menginterogasi Hill di bagian awal film tadi. Polisi itu mengatakan bahwa mereka belum menemukan pelaku ataupun petunjuk apapun tentang perampok yang membunuh putra kesayangan Hill. Namun, dia memberikan beberapa daftar nama anggota mafia yang tersebar di kota. Then you gotta let me do this my way. Floor is yours. Kemudian, atas perintah Hill, Mike bersama anak buahnya pun mulai membantai para penjahat untuk mencari informasi tentang perampokan kemarin. Namun, tak ada yang berhasil mendapatkan petunjuk. Mereka bahkan terlihat pucat saat melaporkan kegagalan tersebut kepada Hill. No, it's not understood. You think you've done everything. You've done everything. Understood. Setelah berusaha lebih keras, akhirnya mereka berhasil menangkap salah satu anggota mafia terbesar di kota. Dia lalu disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh jika tak mau memberikan informasi. Dalam keadaan terdesak, anggota tersebut pun menyebut nama The Gacy Brothers yang kemungkinan terlibat dalam perampokan yang menewaskan Dougie. The Gacy Brothers sendiri merupakan kelompok mafia yang sangat ditakuti.
Saking ditakutinya, pria ini bahkan memilih mati daripada ketahuan membocorkan nama mereka. Tapi gilanya, meskipun The Gacy Brothers dikenal sangat ganas dan berbahaya, pada akhirnya mereka mampu ditaklukkan oleh seorang Hill. Salah satu markas mereka pun langsung diporak-porandakan. Namun sayangnya mereka ternyata bukan pelaku perampokan itu. Sebagai tangan kanan Hill, Mike dengan hati-hati memberitahu bahwa semua usaha mereka bisa menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Mendengar nasihat itu, Hill pun diam-diam memutuskan untuk mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar menjadi sopir truk di Fortico. Ia meminta kenalannya yaitu Christy untuk membantunya membuatkan identitas baru. Dan disinilah semuanya mulai jelas siapa sebenarnya Hill. Lalu kita ditunjukkan dengan beberapa mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jackson bin Samidi yang setelah pensiun dari militer kini bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota bercerita kalau uang lemburnya sebagai bodyguard belum dibayarkan. Setengah bercanda, ia bilang ingin merampok uang bosnya, tapi perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya dan akhirnya mereka pun melancarkan aksi perampokan tersebut. Sayangnya, hasil curian mereka tak banyak. Dari situ, mereka ketagihan dan mulai mencari target yang lebih besar, yakni truk pengantar uang. Dengan menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan truk yang ingin mereka rampok. Dan operasi pun berjalan lancar. These are guns and we will not hesitate to kill you. Don't be a hero. Chad Reed. Horrible name. Gentlemen, rhythm is normal. Be smart. Don't go. Come in, Dave. Sports car's back. This isn't All good here, Chad. the out and two. Just get your signatures. How's it going? Selang beberapa hari, mereka kembali berkumpul di pesta perayaan ulang tahun Samidi. Di sini, Samidi memberitahu anak buahnya bahwa mereka akan ada proyek baru. Dan kali ini, truk pengantar uang yang mereka incar nilainya 6 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Samidi tahu informasi rahasia ini dari orang dalam yang namanya dirahasiakan. Dan ternyata, informannya itu juga mantan anggota timnya waktu di militer dulu. Setelah 6 minggu perencanaan dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba dan mereka menyamar sebagai pekerja proyek. Dari sini kita bisa nebak kalau mereka inilah para perampok yang dicari-cari Hill selama ini. Pada hari perampokan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Panjul mulai panik saat pengamanan Fortico memberikan perlawanan. Dan karena wajahnya terlihat oleh Dugi, anak tak berdosa itu pun ikut dihabisi. Move. Exit west. We gotta go, Elvis. He's shot a f***ing kid. Elvis, come on. Okay, let's move. BT, let's go. Let's go. Lance, 3, take his gun. Okay, we got 1 minute. Setelah aksi perampokan itu sukses, Samidi dan timnya memutuskan vakum selama 5 bulan. Dan setelah 5 bulan tak ada pergerakan apapun, kali ini mereka kembali berkumpul untuk merencanakan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, melainkan isi brankas Fortico itu sendiri. Dan jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang hingga triliunan. Tapi seperti yang kita tahu, semakin besar keuntungan, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Rencana mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam di Fortico, yaitu si informannya Samidi. North of 150 million. All this is for nothing if our guy doesn't come through. He's greedier than you, Tom. He'll come through. Why does this room always smell so good? Maybe one day my garden can smell like this. Come in, Mr. Rossi. Thank you, Mr. Hill. Sign it in. Anyway, it's Action Man you gotta look out for, not me. 3 minggu kemudian, hari eksekusi pun tiba. Sebelum ke titik kumpul, Samidi sempat mampir untuk menjemput Panjul yang apartemennya dipenuhi barang-barang mewah. Melihat itu, Samidi sempat emosi karena hedonnya Panjul ini bisa membuatnya dicurigai polisi. Sementara di sisi lain, minggu ini semua brankas di Fortico sedang penuh dengan uang yang kalau dijumlah bisa buat bayarin utang negara. Oleh karena itu, pengamanan di Fortico pun semakin ditingkatkan.
Dan hari itu, setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bullet terlihat gelisah dan akhirnya memberitahu Hill kalau dia adalah orang dalam yang bekerja dengan para perampok. Tentu saja Hill merasa sangat puas karena akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun, ia tetap stay cool dan berpura-pura tenang sambil terus menggali informasi lebih dalam. You with me now? I'm with you 100%. Bullet pun bercerita tentang rencana perampokan brankas Fortico hari ini. Alasan Bullet membocorkan rahasia ini kepada Hill yaitu karena dia ingin meminta bantuan Hill agar mereka bisa masuk ke markas tanpa terdeteksi. Saya ingatkan lagi bagaimana sistem di Fortico, di mana untuk mobil bisa masuk kembali ke markas, mereka membutuhkan laporan dari 2 orang yang bertugas sejak awal. Kalau tidak, maka mobil tidak akan diberikan akses masuk. Mengingat itu, Hill pun pura-pura setuju dengan tawaran Bullet. Kemudian mobil mereka akan mengangkut 4 anggota Samidi. Namun, untuk memastikan rencana berjalan lancar saat di gudang tangan Hill diikat dan senjatanya diambil. If you're a good boy today, you'll see tomorrow. Sampai sini semuanya berjalan sesuai rencana dan mereka berhasil masuk ke Fortico tanpa dicurigai. Mereka juga mencapai area brankas dengan mudah karena kebetulan sedang dibuka. Tangan dan kaki Hill diikat, sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura ditawan agar bisa masuk ke ruang akses utama. Lalu penjaga yang melihat itu pun langsung memberikan perlawanan. Bullet, get down! Meskipun Samidi dan anggotanya mengenakan pakaian anti peluru, ternyata itu tidak membuat mereka sepenuhnya aman. Salah satu dari mereka pun tumbang. Namun, misi mereka berhasil. Pintu akses utama pun terbuka sehingga mobil mereka bisa masuk ke markas. Saat para perampok sibuk memindahkan uang, disitulah Hill memulai aksinya. What do you want us to do? Setelah itu, Hill mengambil pakaian salah satu perampok dan mengenakannya. Berkat penyamaran itu, Hill pun berhasil membunuh salah satu anggota Samidi. Kemudian, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Namun, di sisi lain, Dave dan Terry yang tadi sudah dibebaskan oleh Hill sempat menjadi incaran salah satu perampok. Mereka berdua nyaris mati jika saja Hill tidak muncul dan membunuh perampok tersebut. Sayangnya, akibat pertarungan sengit itu, kaki Hill sempat tertembak dan terluka parah. Sedangkan situasi di luar saat ini, peperangan antara perampok dan tim keamanan Fortico masih berlangsung. Terlihat Dana dan teman-temannya berhasil menahan Samidi yang mau kabur. Namun, ada satu orang yang tak mereka perhitungkan sama sekali. Ya, dia adalah Bullet si pengkhianat. Lalu saat hendak naik ke mobil, Samidi CS mendadak dihujani peluru oleh Hill. Dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Samidi. Namun naas, tanpa Hill sadari, Bullet ternyata sudah berdiri di sampingnya.
Kini tersisa Samidi, Bullet, dan Panjul. Mereka pun kabur menggunakan mobil baja Portico yang kuat untuk menembus barikade polisi. Lalu mobil itu melaju ke sebuah gedung yang sudah mereka siapkan, yaitu tempat yang dirancang agar polisi tidak bisa mengikuti mereka. Sesampainya di sana, mereka pun segera memindahkan tas-tas uang, sementara luka Samidi semakin parah. Sebenarnya, beberapa hari sebelum beraksi, Samidi dan timnya sempat membuat perjanjian, di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, maka orang tersebut harus merawat keluarga dari anggota yang gugur dengan membagi hasil uangnya. Namun, Samidi mulai khawatir kalau yang selamat itu adalah Panjul, karena Panjul dikenal egois dan tidak beradab. Seperti yang sudah diduga, bukannya membantu Samidi melarikan diri, Panjul justru membunuh pimpinannya itu. Di gedung itu ada sebuah terowongan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka siapkan, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung terowongan, yang mana di sana ada sebuah mobil yang sudah siap digunakan. Di sini sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Panjul, tapi ternyata rencana Panjul pun akhirnya berhasil. Tak ada satupun polisi yang berhasil melacak pelarian Panjul. Malam itu, Panjul yang merasa telah aman pun mandi lalu bersantai sambil menikmati bajigurnya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh dering telepon dari salah satu tas uangnya, yang ternyata Panjul mengira Hill datang untuk mengambil uangnya. Padahal Hill hanya ingin Panjul membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil autopsi dari putranya. Berkas itu menjelaskan di mana saja posisi peluru-peluru menembus tubuh anaknya Hill hingga akhirnya meninggal. In summary, the liver, the lungs, the spleen, the heart. Maka dari itu, Hill pun memberikan balasan yang setimpal. I want your liver, spleen, the lungs. There's no Mustagi. Ya, Hill menembak Panjul sesuai titik yang sama dengan saat Panjul menembak anaknya. Begitu keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita pernah lihat tadi sudah menunggu untuk mengangkut jenazah Panjul. Kepuasan Hill yang telah berhasil membalaskan kematian putra kesayangannya pun menutup cerita tragis ini. Dan film pun tamat dengan sangat menjason Stathamkan. Dari film ini kita belajar kalau keserakahan bisa membawa petaka, kayak Panjul yang belum sempat menikmati uang haram tapi udah lebih dulu menemui ajal akibat karma perbuatan masa lalunya. Oke, warga Nobar semua, jangan pernah malu-malu untuk tinggalkan komentar di video-video Nobar. Saling sapa dong, push juga tombol like-nya, share videonya ke siapa aja yang kira-kira gabut rebahan, tidak ada hiburan daripada main burung pakai tangan. Pokoknya segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri.